Bab 737. Maaf, aku sungguh sedang mengerjakan sesuatu. Kakek buyut sarapan dulu saja. Setelah bicara, Carlos langsung menutup pintu kamarnya. Di luar pintu, Tuan Besar terlihat sedih. Dia mengira hubungannya dengan Carlos sudah mulai mereda. Tak disangka, sikap Carlos terhadapnya masih penuh kebencian. Perasaan ini sungguh membuatnya sedih. Carlos adalah cicit kesayangannya, penerus yang paling dia harapkan. Dia pernah mengorbankan begitu banyak usaha dan pikiran untuk membesarkannya. Tak disangka, sekarang malah jadi seperti ini. Carlos merasa sedikit bersalah. Tadi karena terburu-buru, sikapnya terhadap kakek buyut jadi tidak baik. Hati kakek buyut pasti sangat sedih. Pak, di saat ini, tiba-tiba ada suara elang dari komputer. Carlos buru-buru ke depan komputer untuk memeriksanya. Robot merpati yang sedang terbang ke utara, terjatuh ke sebuah pohon besar yang tinggi. Kameranya tepat menghadap pintu gerbang villa. Seorang wanita menggendong turun elang itu dari atas mobil. Baru saja elang mengepakkan sayapnya yang terluka. Wanita itu menegurnya dan elang pun masuk dalam pelukannya. Di kamera, hanya bisa melihat bayangan wanita yang ramping. Ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Carlos tidak berkedip memandangi layar komputer. Ingin melihat jelas wajah wanita itu. Tapi wanita itu tidak membalikkan tubuhnya. Hingga saat sampai di depan pintu, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, berbalik dan melihat ke arah kamera. Carlos buru-buru membelalakkan matanya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Sayangnya, sayap elang menghalangi wajah wanita itu. Dengan segera, wanita itu menggendong elang masuk ke dalam villa. Kemudian, seorang pengawal wanita membawa teropong dan melihat ke arah kamera, seperti sedang mencari sesuatu. Agar tidak ketahuan, kali ini, Carlos memasang sistem tersembunyi pada robot merpati. Ternyata, robot merpati bersembunyi di belakang pohon yang rimbun dan tidak mudah ditemukan. Pengawal wanita itu tidak menyadari kejanggalan apapun. Membawa teropongnya masuk ke dalam villa. Pengawal lainnya mulai sibuk. Carlos sungguh ingin tahu penampakan aslinya. Maka membiarkan robot merpati bersembunyi di pohon besar itu. Jika wanita itu berjalan keluar villa, maka akan terekam. Carlos terus menatap komputernya. Wanita itu tidak keluar, tapi juga meminta orang untuk menutup pintu utamanya. Tampaknya, ia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Namun, demi bisa melihat wajah wanita itu, Carlos tetap lanjut menatap komputernya. Tok-tok, kali ini, dari luar terdengar lagi suara ketukan pintu. Carlos tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bertanya dengan kesal, "Siapa?" "Kak Carlos, ini aku." Terdengar suara Carlos. "Masuklah." Carlos mengurangi kewaspadaannya. Carlos membawa masuk sebuah nampan. Di dalamnya ada 3 bakpao babi dan segelas susu. "Kak Carlos, Bibi Riana sudah bisa membuat bakpao babi. Aku ambilkan beberapa untukmu. Cepat coba." "Terima kasih." Carlos mendongak dan melihat sebentar. Lalu mengarahkan pandangannya ke layar komputer lagi dan bicara dengan datar. "Bibi Riana sudah membuat puluhan kali. Kali ini akhirnya berhasil." "Apa?" Carlos terkejut. "Kamu dan Carla pagi-pagi ke sekolah." "Tentu saja tidak tahu. Setiap hari, jika tidak ada kerjaan, Bibi Riana selalu belajar membuat bakpao. Buatan yang gagal diberikan pada kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak itu sudah sering mengeluh." Saat Carlos bicara, matanya terus menatap komputer. Pantas saja, Carlos baru menyadarinya. Tadi aku memuji Bibi Riana. Sekali belajar langsung bisa. Dan dia terlihat malu. Katanya dia sudah mengalami kegagalan yang tidak terhitung jumlahnya dan baru berhasil kali ini. Ya, 38 kali. Carlos mengangguk dengan datar. Bibi Riana sungguh baik. Carlos meletakkan sarapannya di hadapan Carlos. "Kak Carlos, kamu mau coba?" Carlos mengulurkan tangannya mengambil sebuah bakpao, menggigitnya dan memuji. "Enak. Sampaikan terima kasihku pada Bibi Riana." Carlos membuka mulutnya. Akhirnya ia sudah tidak tahan, dan bertanya, "Kak Carlos, kenapa kamu seperti ini?" "Apa?" Carlos tercengang. "Kakek buyut dan papi sangat menyayangi kita. Bibi Riana, Dokter Lily, semuanya sangat baik pada kita. Kenapa kakak selalu bersikap seperti ini?" Bab 738.
Ini pertama kalinya Carlos begitu serius mendiskusikan topik ini dengan Carlos. Biasanya, dia selalu bercanda, dan tidak pernah serius. Hari ini, tiba-tiba menjadi serius. Wajahnya sama kecilnya dengan Carlos, tetapi sedikit lebih berani. Aku tidak begitu. Carlos berpikir dan menjelaskan. Sikapku selalu begini. Tidak sepertimu yang begitu lincah. Bukan. Carlos menggelengkan kepala dan bicara dengan serius. Dulu saat ada Mami. Meski kakak lebih pintar dariku, lebih dewasa dariku, tapi kakak tetap bisa tersenyum. Bisa akrab dengan kakek buyut. Tapi sekarang sepertinya kakak tidak pernah tersenyum lagi. Mami tidak ada. Aku tidak bisa tersenyum. Suara Carlos agak rendah. Matanya juga memerah. Mendengar ucapan ini, Carlos menunduk sedih dan diam sejenak. Dia berkata lagi, Mami tidak ada. Aku dan Carla juga sangat sedih. Tapi kita tidak bisa karena hal ini. Lalu marah pada kakek buyut. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Carlos mengernyitkan keningnya. Tidak mengatakan apa-apa. Di hari itu, hanya dia yang melihat Mami untuk terakhir kalinya. Melihat Mami dipaksa oleh kakek buyut, dia sungguh membenci dirinya sendiri saat itu. Dia percaya pada perkataan kakek buyut dan tidak mencegahnya. Jika saat itu dia tidak meninggalkan dan terus mengawasi Maminya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa pada Mami. Namun, dia tidak bisa memberitahu semua ini pada Carlos dan Carla. Dia hanya bisa menyimpannya dalam hati, menanggungnya seorang diri. Biarkan mereka berdua terus gembira saja. Tidak tahu apa-apa. Dengan begitu, mereka bisa menikmati kebahagiaan apa adanya. Tadi aku lihat mata kakek buyut merah, memegang cangkir teh sambil bengong. Aku bicara dengannya. Dia tidak fokus. Carlos lanjut berbicara. Kakek buyut begitu tulus ingin menyenangkanmu. Kenapa kakak bersikap seperti itu padanya? Tadi aku ada urusan mendesak. Saat Carlos ingin menjelaskan, tiba-tiba dia menyadari di luar turun hujan. Lumayan besar. Robot merpatinya masih bersembunyi di atas pohon itu. Meski sementara ini tidak ketahuan. Tapi jika kehujanan lama, apakah sinyalnya akan terputus? Meski sudah dibuat sistem tahan air, hujan yang ringan tidak masalah. Tapi jika hujan lebat akan gawat. Urusan mendesak apa? Carlos mengernyitkan dahi melihatnya. Nanti aku beritahu. Carlos mengoperasikan komputernya. Dia bersiap memindahkan robot merpatinya ke tempat yang aman untuk berteduh dari hujan. Kak Carlos. Carlos agak marah. Aku sedang bicara denganmu. Sikapmu ini sungguh tidak sopan. Aku sedang sibuk. Nanti aku beritahu kamu. Kamu pergi sarapan dulu. Carlos menatap komputer sambil membujuknya. Aku sungguh marah. Carlos marah hingga wajahnya merah. Menyilangkan tangannya di dadanya. Dan pergi keluar dengan sangat marah. Carlos melihat Carlos, lalu lanjut mengoperasikan komputernya. Dalam hatinya berkata, tunggu sampai aku menemukan Mami. Kamu tidak akan marah lagi. Setelah Tracy Moore selesai mengobati cedera Rosie, burung elang peliharaannya, perasaannya tiba-tiba menjadi rumit. Membuka tirai, melihat hujan di luar. Dia teringat sebelumnya. Ketika mendengar suara tangisan anak di villa keluarga Wallens, hatinya terasa sakit. Kenapa bisa ada perasaan seperti itu? Dia tidak mengerti. Saat sedang berpikir, tiba-tiba dia menyadari di pohon besar yang tidak jauh darinya. Ada sebuah cahaya merah yang lemah sedang berkedip. Dia segera mengambil teropong dan melihatnya. Seekor merpati. Dia teringat merpati yang ditembak terakhir kali. Saat Paula hendak mengambil dan melihatnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ternyata itu sebuah robot merpati. Dipikir-pikir, ini juga merpati. Grup Skywell berfokus pada teknologi. Sangat mudah baginya untuk membuat mainan seperti ini. Tracy tersenyum mengejek. Jika Daniel menggunakan trik seperti ini untuk memata-matai dia, sungguh kekanak-kanakan. Tracy mengambil pistol, bersiap untuk menembak merpati itu. Tetapi dia berubah pikiran. Daniel begitu suka memata-matai. Lebih baik permainkan dia saja. Lalu, dia meletakkan pistolnya. Hujan di luar masih turun. Naomi mengetuk pintu. Mengantar teh hangat dan buah-buahan. Nona, minum sedikit teh agar lebih hangat. Sana, minta orang untuk menutup jendela. Perintah Tracy. Perjalanan hari ini dibatalkan.
Aku ingin istirahat 1 hari. Baik. Bab 739. Carlos terus menatap layar komputer di kamar, menunggu pemilik villa itu keluar. Ingin melihat dengan jelas siapa wanita itu. Namun, setelah menunggu lama, wanita itu tetap tidak keluar. Mereka malah menutup pintu dan jendela seluruh villa. Selain tembok luar kamar Naomi, robot merpati tidak bisa merekam apapun. Carlos sedikit lapar. Dia memakan bapau babi di atas meja, meminum habis susunya, lalu lanjut menatap komputer. Dalam sekejap, hari sudah siang. Bibi Riana mengetuk pintu di luar. Memanggil dengan pelan, "Tuan muda, waktunya makan siang." Tidak terasa, ternyata sudah sampai waktunya makan siang. Mata Carlos sudah sakit, perutnya juga sudah lapar. Tapi dia masih tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Lalu berkata pada Bibi Riana, "Nenek Riana, tolong bawakan nasi dan lauk ke sini. Aku makan di kamar." Bibi Riana memandang Tuan Besar yang ada di belakangnya. Tuan Besar menganggukkan kepala. Bibi Riana berkata, "Baik, Nenek siapkan sekarang." Carlos lanjut menatap komputernya. Dia tidak percaya orang-orang itu tidak akan keluar. Bibi Riana sudah menyiapkan makanannya, mengetuk pintu dan masuk. Melihat Carlos terus duduk di depan meja belajar sambil menatap komputer, dia menasihati dengan penuh kasih sayang. "Tuan muda, jangan terus-menerus menatap komputer. Matamu bisa rusak. Ayo, makanlah." "Ya, terima kasih, Nenek Riana." Carlos menoleh dan bicara pada Bibi Riana, "Tolong bawakan makanannya ke sini." Awalnya, Bibi Riana menaruh makanannya di meja makan. Tapi Carlos malah ingin makan di meja belajar. Meski ini tidak benar, tapi dia tetap melakukan sesuai kemauan Carlos. "Terima kasih, Nenek Riana." Carlos mengambil makanannya. Ia makan dengan sangat lahap. "Makan pelan-pelan, jangan buru-buru." Bibi Riana memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Bisa minum sedikit jus buahnya, baru diperas." "Ya." Carlos menganggukkan kepala. "Setelah selesai makan, aku akan memanggil Nenek." "Nenek lanjutkan pekerjaan saja. Jangan pedulikan aku." "Baik." Bibi Riana pergi. Sambil makan, Carlos menatap komputernya. Di villa itu masih tidak ada pergerakan. Namun, tidak masalah. Dia merasa, cepat atau lambat, orang-orang itu akan keluar. Tidak terasa, 1 hari sudah berlalu. Hingga malam tiba, orang di dalam villa masih belum keluar. Carlos lelah dan mengantuk. Ia tertidur di atas meja. Di komputernya, tiba-tiba terdengar suara mobil. Carlos segera bangun, mengucek matanya, dan melihat layar. Hujan sudah mereda. Pintu villa terbuka. 8 pengawal wanita berdiri di depan pintu dengan teratur dan rapi, memegang payung berwarna hitam, memayungi pemilik itu dari angin dan hujan. Seorang wanita yang memakai jas berwarna hitam keluar dari villa. Carlos langsung tegang. Dia buru-buru mendekat, memandangi wanita itu. Punggung yang dilihat tadi pagi, seperti punggung maminya. Jadi meski tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, tetap harus melihat rupanya dengan jelas. Namun, sudah sepanjang hari, dia masih belum bisa melihatnya. Saat ini, kesempatan sudah tiba. Carlos tidak berkedip sama sekali. Dia terus menatap ke layar. Namun, payung menutupi tubuh bagian atasnya. Sama sekali tidak terlihat jelas. Carlos tidak sabar. Dia segera menyesuaikan sudut pandang robot merpatinya. Dia membuatnya terbang sedikit lebih rendah. Barangkali dengan begitu, bisa melihat wajah orang itu. Meski begitu akan sangat mudah ketahuan. Tapi Carlos sudah tidak banyak berpikir lagi. Saat ini dia hanya ingin melihat dengan jelas rupa orang itu. Robot merpati turun perlahan-lahan, terbang ke sebuah pohon di depan pintu. Posisi kamera direndahkan lagi, perlahan-lahan. Tubuh bagian atas pemilik yang terhalang oleh payung itu, sedikit demi sedikit sudah terlihat, hanya tersisa wajahnya. Carlos menahan napas, menatap kameranya. Tangan kecilnya mengepal, berteriak dengan gelisah. "Cepat, cepat." Sudut pengambilan gambarnya direndahkan lagi, diarahkan ke depan. Perlahan-lahan, wajah itu mulai muncul. Tiba-tiba, terdengar suara elang. Elang itu menyerang.
Sepasang matanya yang tajam menghadap kamera dengan aura pembunuh yang kejam. Carlos kaget. Secara naluriah, tubuhnya yang kecil menghindar ke belakang. Di saat yang sama, terdengar bunyi "cheat" dari komputernya. Seluruh layarnya berubah menjadi putih. Carlos kaget, hingga matanya terbelalak dan tertegun di sana. Dia tahu, robot merpati keduanya diserang oleh elang itu. Bab 740. Kali ini, Carlos tidak marah seperti sebelumnya. Dia hanya merasa sedikit putus asa. Namun, karena mendapat petunjuk tentang maminya, hatinya kembali mengobarkan harapan baru. Di saat yang sama, dia juga merasa sangat bersemangat. Meski usianya masih kecil, tapi dia juga tahu, semakin orang bersikap misterius, semakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dia harus mencari tahu, apa hubungan wanita di Villa Utara itu dengan maminya? Kenapa punggungnya terlihat begitu mirip dengan maminya? Kenapa dia punya cincin mami? Namun, berhubung saat ini pihak lawan sudah menyadarinya, maka tidak bisa terburu-buru. Saat sedang berpikir, dari luar tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Daniel. "Carlos, apa papi boleh masuk?" "Papi." Carlos buru-buru pergi membuka pintu. "Silakan masuk." Daniel berjalan masuk ke kamar, melepaskan jasnya dan menaruhnya di atas sofa kecil. Melihat-lihat tata letak kamarnya, ini masih kamar yang didekor oleh Bibi Lily saat kamu berusia 3,5 tahun. Sekarang kamu sudah besar. Apa mau didekor ulang? Tidak perlu. Begini lumayan bagus. Carlos mengambil sebotol jus buah dan memberikannya pada Daniel. Di kamarku hanya ada jus buah dan yogurt, tidak ada bir. Haha, Daniel tertawa. Setelah kamu besar, papi buatkan bar kecil di kamarmu. Seberapa besar? Baru bisa dikatakan besar? Carlos menuang segelas susu dingin untuk dirinya sendiri. Daniel mengetuk gelas susunya dengan botol jusnya, menatapnya dengan lembut. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis dan kebijaksanaanmu, kamu sudah termasuk dewasa. Namun, secara fisik, kamu masih kecil. Terima kasih. Carlos merasa ini adalah pujian untuknya. Carlos dan Carla bilang, kamar mereka terlalu kekanak-kanakan. Ingin mengubah gayanya, kamu tidak ingin ganti. Daniel kembali lagi pada topik ini. Tidak, Carlos melihat-lihat kamarnya sendiri. Pandangan matanya jatuh pada foto keluarga yang tergantung di dinding. Di kamar ini ada jejak mami dan nenek. Mendengar ucapan ini, Daniel langsung terdiam. Di tahun itu, saat Tracy pergi, hanya Carlos yang melihatnya. Oleh karena itu, banyak hal yang tidak diketahui Carlos dan Carla. Hanya dia seorang diri yang tahu. Dia memang lebih dewasa dibanding anak yang lain. Meski pemahamannya terhadap hal-hal itu dangkal. Tetapi setelah hal itu berlalu, dia juga tetap bisa berpikir bahwa Tuan Besarlah yang memaksa Tracy pergi. Maka, jika dia memiliki rasa benci terhadap Tuan Besar, itu juga bisa dimengerti. Kenapa hari ini papi pulang cepat? Carlos mengalihkan topik pembicaraan. Tidak ingin suasananya menjadi terlalu sedih. Kakek Sanjaya menelepon papi. Katanya kamu mengurung diri di kamar. Sepanjang hari tidak keluar. Kakek buyut sangat khawatir. Dia tidak makan dan minum seharian. Daniel menatap Carlos dalam-dalam. Hah, kakek buyut kenapa tidak makan dan minum? Carlos sedikit khawatir. Aku sedang mengurus sesuatu di kamar dan aku ada makan. Kakek buyut mencemaskanmu. Dia juga merasa bersalah padamu. Ini pertama kalinya Daniel membahas topik ini dengan Carlos. Tetapi dia yang biasanya tidak pandai mengekspresikan, tidak tahu bagaimana melanjutkan perkataannya. Daniel sendiri juga punya rasa benci pada kakeknya. Bagaimana bisa meminta anaknya pura-pura bersikap ramah? Lalu, Carlos mengernyitkan keningnya. Sebenarnya papi mau bicara apa? Anggap saja kamu membantu papi. Tengoklah kakek buyut. Daniel mengusap kepala kecilnya dengan pelan. Kakek buyut sudah tua. Jika tidak makan, dia akan sakit. Oke, aku akan pergi melihatnya. Carlos langsung setuju. Tapi, papi, ada satu hal yang sudah lama aku pendam. Ingin aku tanyakan pada papi. Katakan saja. Daniel menatapnya dengan lembut. Kenapa saat itu papi tidak melindungi mami? Mata Carlos yang jernih memandang Daniel dalam-dalam. Kenapa harus melepaskannya? Daniel menundukkan kepala.
Masa lalunya muncul di benaknya. Perasaannya campur aduk. Papi bukannya tidak melindungi Mami. Hanya saja, Papi tidak melindunginya dengan baik. Papi juga tidak melepaskannya.